lihat ke tenda. Di tenda itu jasad saya lagi tidur di dalam mimpi saya. Terus saya balik lagi ke orang Jakarta, bilang gini, "Bang, bantuin saya," kata orang rombongan Jakarta. "Kenapa, Bang?" Kata saya, "Ini jasad saya lagi tidur di tenda," kata rombongan Jakarta. "Lah, masa sih bisa gitu?" Sontak saya bilang lagi, "Gak tahu, pokoknya di tenda jasad saya lagi tidur. Nah ini kata saya siapa saya?" Kata rombongan Jakarta, "Saya juga bingung, gak bisa gimana-gimana. Bang, bantuin saya," kata saya ke rombongan Jakarta. "Ya udah gini aja," kata rombongan Jakarta tuh. "Kamu berdiri di depan jasad kamu pas tuh dalam mimpi. Kamu loncat aja ke jasad kamu. Mudah-mudahan bisa." Dan saya nuruti omongan rombongan Jakarta tersebut. Saya berdiri di depan jasad saya dan saya lompat ke jasad saya, dan alhasil saya bangun jam 6 pagi. Sontak saya bangunin teman saya yang bernama Apep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang pendakian yang kemarin saya upload di YouTube. Pendakian saya waktu ke Slamet kurang lebih di tahun 2019 tanggal 2 Juni. Pada hari itu saya dan teman saya perjalanan menuju ke Jawa Tengah memakai kendaraan umum, dan pas kami menuju ke terminal Cirebon, gak tahu kenapa di perjalanan itu si supir dan sama keneknya tidak menagih untuk bayar. Dan disitu pun kami memikirnya, lumayan gitu, lumayan nggak bayar. Jadi kami juga nggak bilang ke supir dan keneknya. Singkat cerita, datanglah di terminal Cirebon. Di situ kami mencari tiket jurusan Jawa Tengah, lebih tepatnya ke Tegal, karena setahu kami Via Bambangan itu ada di kota Tegal. Singkat cerita, kami mendapatkan tiket bus, tetapi kami ditipu oleh calo. Ini udah jadi, kalau lebih jelasnya sih ada kendala lah gitu. Singkat cerita, kami beli tiket itu seharga satu tiketnya 90.000, dan 90.000 itu nggak sampai Tegal, cuma sampai perbatasan Tegal. Kami diturunkan di situ dan kami memakai mobil elep melanjutkan perjalanan ke Tegal. Dan pada saat itu kami bingung, nggak tahu Via Bambangan di mana, Gunung Slamet di mana, dan kami mulai bertanya kepada supir. Singkat cerita, supir menjelaskan, mengusulkan buat naik aja lewat Via Guci, karena pada saat itu kalau ke Via Bambangan lebih jauh dan lebih rumit perjalanannya. Dan kami berdua pun merespon jawaban dari supir itu, dan kami berdua pun mengiyakan, iya saya mau ke Guci. Singkat cerita, kami udah sampai Guci. Kurang lebihnya kita sampai Guci jam 4 sore, kurang lebihnya. Gak tahu jam 4 sore, gak tahu jam 5 sore. Dan pada hari itu kami beristirahat, bertanya-tanya oleh setempat yang di situ, oleh di base camp Via Gucinya. Dan singkat cerita juga, adzan maghrib pun berkumandang. Di situ kami bersih-bersih, melakukan sholat maghrib, dan sekalian menunggu adzan isya dan melakukan sholat isya. Dan disitulah kami berunding mau melanjutkan perjalanan trek malam atau trek pagi. Dan saya mengusulkan ke teman saya yang bernama Apep, mengusulkan untuk mengetrek malam, karena menurut saya kalau trek malam itu lebih menghemat air. Dan singkat cerita juga kami menanyakan ke ketua BC tersebut. Kami menanyakan tentang terakhir mendaki dari BC Guci ke Gunung Slamet jam berapa.
Dan dari ketua BC tersebut menjawab, terakhir pendaki menuju ke puncak jam 5 sore, rombongan terakhir jam 5 sore, dan gak ada lagi dari jam 5 ke malamnya. Dan kami pun itu tersebutnya rombongan terakhir, dan diusul oleh ketua BC tersebut mengusulkan jangan untuk melanjutkan perjalanan di trek malam karena kami berdua belum pernah ke gunung tersebut, dan jalurnya terlalu sangat curam, terlalu diliputi oleh daun-daunan yang lebih jelasnya gak terlalu jelas, dan saya pun mengotot pengen pergi trek malam. Singkat cerita, ketua BC tersebut mengizinkan. Singkat cerita, kami siap-siap untuk melanjutkan trek malam. Kurang lebihnya mulai trek malam itu jam 8. Kita berjalan menyusuri tanah merah, menyusuri lembah, kebun-kebun, ladang-ladang yang ada di situ, dan menuju pos 1 ada kendala. Teman saya muntah karena tidak kuat dengan perjalanannya, dan saya pun tidak egois gitu, berinisiatif untuk break dulu. Dan break di situ saya menitipkan jaket kepada teman saya karena di carrier saya sudah full pack, sudah penuh. Singkat cerita, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di tengah perjalanan saya ingin memakai jaket, dan saya menanya kepada teman saya, jaket saya di mana? Kata teman saya, ini ada di tas. Pas saya lihat nggak ada. Dan pada saat itu juga saya mikir, kurang lebihnya ini mah jatuh, kata saya tuh. Cuma teman saya ngotot, enggak, tadi ada di sini, katanya. Dan singkat cerita, saya langsung respon turun ke bawah lagi sambil lari, dan alhasil nggak ketemu. Dan saya nggak membuang-buang waktu, saya melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Di tengah perjalanan lagi, teman saya muntah-muntah lagi, nggak kuat, gak kuat karena cuaca, gak tahu kuat karena fisik. Dan pada saat itu saya pun tidak egois juga, mendirikan tenda sebelum pos 2, kurang lebihnya jam 11 malam. Tenda sudah berdiri, kami bersiap-siap untuk beristirahat, makan, dan sebagainya. Singkat cerita, kami berdua sudah beristirahat, dan disitulah mulailah cerita saya, dan teman saya pun tidak tahu. Pada waktu saya tidur, saya bermimpi menemukan rombongan Jakarta di mimpi saya, melewati tenda saya. Pada saat itu saya nyapa kepada rombongan Jakarta itu, bilang gini, "Bang, mau kemana?" kata saya. Rombongan Jakarta pun menjawab, "Saya mau summit ke puncak." Kata saya pun bilang, "Jam segini bang, jam 2 malam." Kata rombongan Jakarta, "Iya bang, karena saya dari pos 2, biar waktunya keburu." Kata saya respon, jawab lagi, "Saya ikut bang." Di dalam mimpi saya cerita itu, "Saya ikut bang." Kata rombongan Jakarta, "Oh ya udah, ayo kalau mau ikut. Tar dulu bang, saya mau ngajak teman saya dulu yang lagi tidur, mau bangunin." Kata rombongan Jakarta, "Ya sok, saya tungguin." Dan pada saat itu saya mengajak teman saya yang lagi tidur di dalam mimpi. Ya biasa berbincang, intinya mau mengajak ke puncak buat summit jam 2 malam. Dan pada saat itu gak tahu kenapa teman saya gak mau ikut, maunya tidur di tenda. Dan saya nggak langsung maksud saya langsung gak banyak omong dan gak banyak pikiran. Saya ninggalin teman saya karena teman saya kekeh gak mau ikut. Jadi saya ikut rombongan Jakarta. Singkat cerita, di dalam mimpi saya summit jam 2 malam dan sampailah di puncak. Kalau gak salah pada dalam mimpi itu saya sampai puncak jam 5 pagi, gak tahu jam 6 pagi. Pokoknya belum matahari muncul. Dan disitulah awal saya nyampe puncak. Gak tahu kenapa
saya di dalam mimpi pengen balik lagi ke bawah. Baru nyampe puncak pengen balik lagi ke bawah, padahal belum melihat sunrise di dalam mimpi. Saya bilang ke rombongan Jakarta, "Bang," kata saya pengen turun lagi ke bawah. Kata rombongan Jakarta bilang, "Kita baru nyampe, Bang. Lebih baiknya kita makan dulu di sini atau istirahat atau gimana? Pokoknya istirahat lah," kata rombongan Jakarta. Sontak saya membalas omongan tersebut. "Saya pokoknya mau turun lagi ke bawah, Bang. Tolong, Bang, bantuin saya," kata saya. Dan gak tahu kenapa yang tadinya rombongan Jakarta kekeh gak mau nganterin saya, di situ ada yang salah satu dari rombongan Jakarta ada yang mengiyakan buat ya udah kami antar lagi ke bawah. Padahal di situ baru nyampe puncak di dalam mimpi saya. Kita turun lagi, singkat cerita ke bawah ke pos 1,5 lah disebutnya, udah belum pos 2. Di dalam perjalanan turun, saya melihat musola di gunung itu di dalam mimpi saya. Pas saya melihat musola, di situ ada yang sholat. Karena saya di sini belum sholat subuh di dalam mimpi saya, karena matahari belum muncul lah kalau kata cuma. Saya mampir ke musola di dalam mimpi saya. Saya melaksanakan sholat dan di situ saya disuruh imam. Dan saya sontak gak mau lah menjadi imam karena saya belum terlalu ini, kalau kata ininya mah gimana ya, belum terlalu pas saya tahu terlalu gimana agamanya. Dan orang Jakarta pun kekeh harus saya menjadi imam. Ya udah saya terpaksa menjadi imam. Dan anehnya pada saat saya di dalam mimpi itu sholat subuh, gerakan sholat pun tidak ada yang ketinggalan di dalam mimpi itu. Waktunya ruku, waktunya takbir, waktunya sujud di dalam mimpi itu. Singkat cerita, sudahlah selesai di dalam mimpi itu. Kami sudah selesai sholat subuh dan melanjutkan turun lagi ke bawah. Singkat cerita, datanglah di tempat tenda saya, rombongan Jakarta pun bilang gini, "Ya udah, kami udah mengantarkan ke tenda Abang," kata orang Jakarta. Sontak saya bilang makasih. Pas saya mau lihat ke tenda, di tenda itu jasad saya lagi tidur di dalam mimpi saya. Terus saya balik lagi ke orang Jakarta, bilang gini, "Bang, bantuin saya," kata orang rombongan Jakarta. "Kenapa, Bang?" kata saya. "Ini jasad saya lagi tidur di tenda," kata rombongan Jakarta. "Lah, masa sih bisa gitu?" Sontak saya bilang lagi, "Gak tahu, pokoknya di tenda jasad saya lagi tidur. Nah ini kata saya siapa saya?" Kata rombongan Jakarta, "Saya juga bingung, gak bisa gimana-gimana. Bang, bantuin saya," kata saya ke rombongan Jakarta. "Ya udah gini aja," kata rombongan Jakarta tuh. "Kamu berdiri di depan jasad kamu pas tuh dalam mimpi. Kamu loncat aja ke jasad kamu, mudah-mudahan bisa." Dan saya nurutin omongan rombongan Jakarta tersebut. Saya berdiri di depan jasad saya dan saya lompat ke jasad saya, dan alhasil saya bangun jam 6 pagi. Sontak saya bangunin teman saya yang bernama Apep buat beres-beres tenda apa segala macam untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Jadi singkat cerita juga, saya nyampe di pos 3 kurang lebihnya. Di pos 3 saya mendirikan tenda lagi, nggak tahu kenapa. Padahal pos 4 dekat, kalau tempat ngecamp tuh lebih nyamannya di pos 4. Tapi kami berdua kekeh pengen ngecamp di pos 3. Singkat cerita, banyak rombongan yang melewati kita dan mengajak untuk ngecamp di pos 4, dan kami pun tetap kekeh pengen ngecamp di pos 3. Dan lama kemudian adalah rombongan satu dari Majalengka, dari tempat kami berasal. Dan disitulah kami pun diajak lagi sama rombongan tersebut. Kata mereka, "Mending ngecamp di pos 4 aja," katanya, "biar gabung sama kita." Kata saya pun, "Oh ya udah Bang, ntar saya nyusul aja," kalau menurut bahasa Indonesianya. Tapi di situ kami memakai bahasa Sunda karena sesama asal daerah Majalengka. Singkat cerita, kami nyampe di puncak, nyampe di pos 4.
di pos 4. Alhamdulillah perjalanan aman, nggak ada apa-apa, tidak ada kendala. Dan singkat cerita kami summit ke puncak. Di puncak tidak ada kendala, tidak ada apa-apa, dan sampai puncak melihat sunrise, melihat suasana yang sangat indah, pemandangan yang sangat indah, semuanya berjalan dengan lancar. Dan di sini saya simpulkan, di dalam mimpi saya ternyata itu petunjuk buat perjalanan saya untuk ke puncak kalau pada saya. Karena pada saat perjalanan kami mau ke Gunung Slamet, kurang lebihnya 3 hari, kurang lebihnya 4 hari 3 malam perjalanan ke situ, perjalanan dari rumah ke Gunung Slamet. Harusnya normalnya 2 hari 1 malam normalnya. Di situ disimpulkan karena pada saat kita perjalanan mau naik ke puncak Slamet sudah frustasi, sudah mau turun lagi. Berhubung di dalam mimpi itu saya mimpi seperti itu, ternyata alhasil kami sampai puncak selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke bawah selamat sampai tujuan. Ya, itulah sedikit cerita saya yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di rumah atau yang di mana lah pokoknya. Cuma sedikit menceritakan pengalaman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.